I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Siapa yang kalian ini? Sudah semua Pak? Sudah semua. Baik, semoga hari ini tak lama kemudian kalian. Ada Pak? Ada kesimpulan lain? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, cobalah untuk menunjukkan sebenarnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk wajah kita pada pagi hari ini adalah tentang yaitu toharoh. Di sini ada tahu tentang toharoh. Bersuci. Ya, toharoh menurut Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang itu boleh untuk mengerjakan suatu ibadah yang tentu harus dalam keadaan suci, misalnya seperti solat dan baca Quran. Toharoh itu terbagi jadi 3. Yang pertama tu ada yang tahu apa? Mensucikan diri, berwudu Pak. Ya, berwudu. Menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Akli. Kamu jangan asal ya. Iya Pak, iya. Yang kedua dia tahu? Mandi. Ya, mandi. Mandi. Ya. Yang kedua tadi? Tayamum. Tayamum. Jadi untuk materi Bapak ajarkan sekarang ialah untuk tentang tayamum. Karena di sini tidak ada air, jadi kita menggunakan media yang ada di sini saja. Tayamum. Ada tahu apa itu tayamum? Tahu. Apa tayamum? Mensucikan diri. Ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Oh, kalian Pak. Apa itu tayamum? Tayamum adalah mandi Pak. Jika dari tempat air. Ya benar. Bapak jelaskan. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sehingga mengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau bagi dengan wudu dengan tata cara tertentu. Tayamum merupakan suatu khusus terhadap umat Islam dalam mensyaratkan ibadahnya. Umat Islam diperbolehkan tayamum untuk menggantikan wudu ketika sedang tidak ada air sama sekali dalam hati dan juga pada saat berpergian dan tidak tersedia air tersebut. Kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Islam tentunya jangan dilupakan dan disia-siakan walaupun kamu mengalami kesulitan seperti apapun ibadah yang harus dijalankan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan, banyak kemudahan untuk bisa beribadah seperti tayamum ini. Kemudahan tayamum yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ada yang bisa membacakan ayat tersebut? Ya. Saya Pak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنابا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik, apakah ada bisa membacakan artinya? Coba, oke silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kasus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, yang baik itu suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Kenapa? Baik, seperti itulah dan ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian syarat-syarat untuk tayamum. Untuk melakukan tayamum, kamu harus memenuhi syarat-syaratnya agar tayamum dapat dianggap sah sebagai pengganti air wudu. Berikut adalah syarat tayamum. Yang pertama adalah diperbolehkan melakukan tayamum jika benar tidak ada air. Ketika ada air ini. Baik, kemudian syarat-syarat untuk tayamum. Untuk melakukan tayamum, kita harus memenuhi syarat-syaratnya agar tayamum dapat dianggap sah sebagai pengganti air wudu. Yang pertama adalah diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Ketiadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakannya sampai dapat. Jika sudah mengusahakannya namun tidak ada air, maka boleh melakukan tayamum. Dan yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Namun hal ini harus ada persyaratan juga dari dokter. Jika dengan minum air dapat mengakibatkan penyakitnya semakin parah, maka boleh melakukan tayamum. Dan yang ketiga, saat kalian berada di atas yang memiliki suhu air sangat dingin, maka sampai berwudu tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Jika demikian, seseorang bisa diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat adalah air yang tidak terjangkau. Artinya, air yang dibutuhkan untuk berwudu ada, namun ada risiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Misalnya, risikonya berupa harta maupun nyawa. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudu boleh digantikan dengan tayamum. Misalnya, air tersebut adalah persediaan untuk minum. Oleh karena itu, boleh mendahulukan untuk keperluan minum daripada wudu. Kemudian, tata cara untuk bertayamum. Dalam pelaksanaannya, tayamum memiliki beberapa cara agar kalian dapat melakukan tayamum dengan sempurna. Baik, kita langsung saja memasuki sesi praktek. Yang di sini ada yang mau mempraktekkan tata cara bertayamum? Pak, ya Pak. Oke, silakan maju ke sini. Oke, Bapak akan membacakan tata cara bertayamumnya. Yang pertama itu siapkan atau cari tanah yang berdebu atau bersih. Kita menggunakan media saja. Yang kedua, menghadap kiblat lalu mengucapkan basmalah. Untuk niat tayamum, niatnya adalah nawaitu istighfar. Baik, kedua menghadap ke kiblat lalu mengucapkan basmalah dan niat tayamum. Bunyi dengan orang itu apa ya? Nawaitu tayamum istighfar hasus sholati lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan saat karena Allah. Yang ketiga yaitu setelah itu letakkan kedua tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari tangan yang dirapatkan. Kan, dah. Kemudian sebelum mengusap ke wajah, kamu harus meniup debu yang ada di tanganmu agar tidak terlalu banyak.
Setelah itu baru kamu usapkan kedua tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan untuk merasakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Selanjutnya, kamu bisa melepaskan aksesoris yang ada di tanganmu. Setelah itu, setelah semuanya lepas, letakkan kembali kedua tanganmu dengan jari yang dilenggarkan untuk menyebuh debu. Lalu tempelkan telapak tangan kiri di atas punggung tangan. Kemudian kamu bisa mengusapnya dari punggung tangan hingga ke siku. Lalu jangan lupa juga untuk di sisi lain pada tangan kanan untuk kembali menyatukan ke dua telapak tangan yang didahului dengan mengusap jempol kanan. Dan yang terakhir, pertemukan kedua tangan dan usap sebelah. Kemudian yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap sebelah jari. Seperti ini. Setelah selesai melakukan tayamum, kita dianjurkan untuk membaca doa bersuci setelah tayamum. Ikuti Bapak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu Muhammadan. Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika shalihin. Waj'alni min ibadika shalihin. Baik, terima kasih. Untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya adalah tayamum memiliki rukun dan sunahnya. Rukun dalam tayamum seperti membaca niat yang sudah tadi, kemudian mengusap wajah, mengusap tangan sampai kuku, dan melakukannya dengan tertib. Lalu sunah tayamum seperti membaca bismillah atau pakai tangan kanan daripada kiri dan juga menyiapkan itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie. Sudah.